Usai saja perlawanan Indonesia dengan Kemboja dengan keputusan 2 Indonesia dan 1 untuk Kemboja, dan di sini kita lihat pelatih Kemboja ungkap penyebab kekalahan timnas Kemboja kepada Indonesia, guys. So, bagaimana ceritanya? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua jika sehat? Alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya, guys. Okay, guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel iaitu Garuda Space. Jangan lupa pergi ke channel Garuda Space, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Garuda Space, guys. Okay, kita baru saja mengetahui keputusan Timnas Indonesia mengalahkan Kemboja dengan keputusan 2-1. Tahniah kepada Indonesia. Itulah yang kita harapkan. Walaupun kemenangan yang agak tipis, tetapi itulah kemenangan yang bisa memberi mata penuh untuk Indonesia 3 mata, guys. So guys, bagaimana ceritanya dan bagaimana videonya? Ayuh, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Indonesia. Akui buta kekuatan timnas Indonesia, pelatih Kamboja puji pemain abroad. Menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan penyisihan grup A, pelatih Kamboja Roo Hirose mengaku buta kekuatan tentang skuad asuhan Sintayong. Sebab timnas Indonesia tak menggelar laga uji coba jelang bergulirnya Piala AFF 2022. Selain itu, bagi timnas Indonesia, ini juga merupakan laga perdana. Meski begitu, Roo Hirose memuji skuad Garuda yang memiliki 6 pemain yang berkancah di luar negeri. Pemain yang dimaksud ialah Jordi Amat di Malaysia. Ini saya memang sangat kenal, guys. Jordi Amat ya, main dengan JDT di Malaysia ya. Asnawi Mangkualam di Korea Selatan hingga Pratama Arhan di Jepang. Selain itu masih ada Sadil Ramdhani di Malaysia, Witan Sulaiman di Slovakia, dan Egy Maulana Fikri yang terakhir kali berkiprah di Slovakia. Kami tahu bahwa timnas Indonesia mempunyai banyak pemain bagus dan bermain di luar negeri. Ujar Roo Hirose. Di lain sisi, Roo Hirose mengeluhkan jadwal pertandingan yang padat sehingga memiliki persiapan yang kurang ketika menghadapi timnas Indonesia. Karena itu sebelumnya, sejarah mencatat Kamboja tidak pernah menang atas Indonesia. Kedua tim telah bentrok 17 kali. Hasilnya, Indonesia menang 16 kali dan hanya sekali berakhir dengan skor imbang. Wow, 17 kali perlawanan dengan Kemboja ini, kita lihat bagaimana 16 kali Indonesia terus menang ya, 1 kali imbang ya, seimbang ya. Seri lah. Kamboja sempat memberikan kejutan di laga perdana beberapa waktu lalu dengan sukses mengalahkan Filipina. Wow, Filipina kalah. Sementara itu, gelandang timnas Kamboja, Thierry Chantapin, mengaku antusias menghadapi laga melawan timnas Indonesia. Sebab bertemu dengan ribuan supporter skuad Garuda yang membuat euforia selama pertandingan sangat menarik. Anak emas Sintayong di Piala AFF 2022. Pertama, Witan Sulaiman. Anak emas ya, Sintayong. Witan Sulaiman merupakan pemain andalan Sintayong sejak level U19. Pemain yang digemari oleh Sintayong rupanya ya, Witan Sulaiman nih. Ketika timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Kroasia pada Agustus hingga September 2020, Witan keluar sebagai top skor tim lewat koleksi 3 gol. Saat itu Witan Sulaiman berkarir bersama klub asal Slovakia AS Trenčín. Bisa dibilang selain Ilyas Palsojevic, Witan Sulaiman diprediksi bakal menjadi mesin gol timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dahsyat. Kedua, Asnawi Mangkualam. Wow, ini pun hebat juga, guys. Asnawi Mangkualam nih. Pemain milik Ansan Greeners ini memiliki dedikasi yang tinggi di setiap pertandingan, sehingga Sintayong begitu menyukainya.
Karena itu tidak heran jika Sintayong sampai merekomendasikan Asnawi Mangkualam kepada klub kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Guriners. Main dengan klub Korea. Dalam sebuah kesempatan, Sintayong mengatakan timnas Indonesia bakal merajai Asia Tenggara, asalkan mempunyai banyak pemain seperti Asnawi Mangkualam. Luar biasa. Karena itulah Sintayong memberikan jabatan kapten timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu kepada Asnawi Mangkualam. Pemberian jabatan itu terhitung luar biasa, mengingat Asnawi Mangkualam baru berusia 23 tahun. Ditambah lagi, sebenarnya secara usia banyak yang lebih senior ketimbang Asnawi Mangkualam di skuad timnas Indonesia, yakni Fahrudin Arianto, Jordi Amat, Ilyas Pasojevic, dan lain-lain. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Wow, ini pemain-pemain yang kegemaran Sintayong nih. Baru berusia 18 tahun, Marcelino Ferdinand sudah berumput bersama 3 tim berbeda, yakni U19, U23, dan senior. Sudah main untuk senior ya, 18 tahun main untuk senior ya. Marcelino Ferdinand pun sesekali sanggup menembus starting 11 timnas Indonesia untuk berduet dengan Mark Klok. Ya. Pengalaman bermain bersama pemain-pemain yang lebih matang diharapkan membentuk mental dan skill Marcelino Ferdinand. Sebab kualitas terbaik Marcelino diharapkan muncul saat timnas Indonesia U20 turun di Piala Dunia U20 2023. Ini salah seorang yang akan bermain di Piala Dunia nanti di Indonesia ya untuk bawah umur U20 yang dilangsungkan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. 20 Mei guys, Piala Dunia di Indonesia. Ada lagi seorang. Wow, Jordi Amat. Ini sudah biasa dengar ya di Indonesia. Bahasa Indonesia. Jordi Amat kembali menyita perhatian usai diketahui mulai bisa berbahasa Indonesia. Hal itu dibeberkan langsung oleh Ketua Umum Muhammad Iryawan. Langsung bisa bahasa Indonesia. Jordi Amat, Muhammad Iryawan mengatakan bahwa Sandy Walsh juga bisa bahasa Indonesia. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu pun senang dengan kedua pemain keturunan Indonesia tersebut. Sebagaimana diketahui, keduanya telah lama menjalani pemusatan latihan di Bali. Sayangnya untuk Sandy Walsh harus kembali ke klubnya asal Belgia, KV Mechelen, sehingga tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Begitu ya. Iwan Bule menyebut para pemain keturunan telah beradaptasi dengan baik berkat pemain lain. Adaptasi pemain keturunan cukup cepat, lalu pemain-pemain lokal kami juga merangkul dengan baik Jordi Amat dan Sandy Walsh. Itu yang kami harapkan. Lalu saya dapat informasi bahwa pemain-pemain keturunan juga sudah bisa berbahasa Indonesia sedikit demi sedikit. Banyak yang sudah bisa berbahasa Indonesia Iryawan. Ya. Luar biasa guys. Di lain sisi sejatinya ada satu lagi pemain keturunan yang belum bergabung ke timnas Indonesia. Siapa? Sosok tersebut adalah Sein Patinama. Wah, pemain baru nih. Diketahui Sein Patinama belum melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia, berbeda dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Lantaran proses naturalisasi dalam jangka. Ini pun akan menjadi rakyat Indonesia ya, naturalisasi ya. Dan akan menjadi pasukan Indonesia juga nantilah. Waktu yang berbeda. Diharapkan proses naturalisasi Sein Patinama kelar usai Piala AFF 2022. Sebab dirinya diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Oh, di Piala Asia nanti. Ini pun akan menjadi pasukan timnas Indonesia ya. Oke guys, bagaimana yang kita telah reactionkan tadi, kita lihat banyak pemain-pemain yang menjadi pemain favorite untuk Sintayong seperti kita lihat tadi, Asmawi, Witan Sulaiman dan juga seorang pemain iaitu umurnya baru 18 tahun guys, tetapi sudah menjadi pemain senior timnas Indonesia iaitu Marcelino Ferdinand guys. Wow, memang dia itu nanti saya boleh katakan dia akan menjadi seorang pemain yang sangat hebat di dalam ajang Piala Dunia di Indonesia nanti pada bulan Mei 2023 ini, iaitu Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia untuk U20 nanti, iaitu Marcelino Ferdinand ini adalah salah seorang nanti yang akan bermain di ajang Piala Dunia itu. Wow, itulah
kita lihat bagaimana kehebatan pemain-pemain daripada Indonesia ini. Kita lihat banyak yang bermain di luar negeri, termasuk juga yang kita tahu Jordi Amat pun bermain untuk pasukan Malaysia, iaitu di pasukan JDT, Johor Darul Takzim. Walaupun kemenangan yang agak tipis guys, tetapi sudah cukup untuk memberikan Indonesia 3 mata penuh guys. Dan saya ucapkan tahniah kepada pasukan timnas Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia dapat bertemu dengan pasukan Malaysia di semifinal ataupun di final. Kita harapkan sama-sama, pasti lagi seru guys. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya Malaysia dan manfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendukung Brozul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi teman-teman yang baru saja datang menonton, baru saja mampir ke channel Brozul. Jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.